Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan materi pembelajaran prakarya. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu tetap optimis untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, di bab 5 kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk bahan setengah jadi. Nah, untuk mempertahankan mutu dan persediaan bahan pangan tersebut, sampai masa panen berikutnya ini diperlukan yang namanya teknik pengolahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang tepat dan benar, di mana penganekaragaman ataupun diversifikasi pangan untuk menjadi lebih dari satu jenis barang, ini sangat diperlukan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu juga, tujuan pengolahan daripada bahan pangan setengah jadi ini dimaksudkan untuk memperpanjang waktu simpan, meningkatkan daya cerna, kemudian meningkatkan cita rasa, mempermudah dikonsumsi, dan juga bisa meningkatkan nilai tambah dalam bahan pangan. Nah, usaha penganekaragaman ataupun diversifikasi ini sangat penting. Kenapa? Ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengatasi masalah ketergantungan pada satu bahan saja. Jadi, kita tidak perlu tergantung pada satu bahan yang kita butuhkan. Nah, sebagai contoh misalnya, dengan mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi berbagai bentuk awetan yang mempunyai rasa khas dan tahan lama disimpan, ini tidak perlu menunggu ketersediaan bahan pangan sampai masa panen berikutnya. Artinya apa? Kalau seandainya kita mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi bentuk awetan, ini kita nggak perlu nunggu waktu panen berikutnya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki stok, masih memiliki stok bahan, masih tersedia bahan yang kita ambil dari kacang-kacangan ataupun serealia tersebut yang kita awetkan. Itu maksudnya ya. Baik, mulai kita masuk ke pengertiannya. Nah, pengertian daripada serealia itu sendiri bahwa sebagai makanan pokok, pendukung, serealia, dan kacang-kacangan umbi ini berpotensial untuk dikembangkan menjadi aneka produk olahan baru tanpa menghilangkan nilai gizi yang terkandung di dalam bahan tersebut. Ya. Bahan mentah pasca panen yang dibiarkan dalam waktu lama akan mengalami kerusakan. Akibat apa? Akibat pengaruh fisiologik, mekanik, kimiawi, parasitik atau parasit, atau juga mikrobiologik. Ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan yang ada menguntungkan, namun ada pula yang merugikan. Bisa karena adanya perubahan suhu, ya, cuaca, ini akan sangat merusak bahan mentah pasca panen tersebut. Makanya alangkah baiknya kita awetkan bahan pangan, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan serealia tersebut. Ya, kita lanjutkan. Nah, oleh karena itu, olahan pangan setengah jadi atau dikenal dengan istilah produk pangan primer, ini adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimiawi ataupun secara fisik, bisa juga mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Ya. Nah, apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Apa kelebihannya kalau seandainya bahan pangan serealia, umbi-umbi, dan kacang-kacangan tersebut kita jadikan bahan setengah jadi?
Nah, berikut manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari proses pengolahan pangan setengah jadi tersebut. Yang pertama apa? Ini bisa menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Kemudian yang kedua apa? Bisa ataupun dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Bisa kita ekspor hasilnya. Selain itu juga apa? Keuntungannya atau kelebihannya? Aman dalam proses distribusi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa bisa aman? Karena dapat dikemas secara lebih praktis, lebih ringkas, lebih simpel. Karena hanya menggunakan pembungkusnya plastik. Kemudian digunakan yang namanya kedap udara. Lebih simpel, lebih praktis ya, lebih ringkas. Kita lanjutkan. Kelebihan ataupun keuntungannya. Menghemat ruangan dalam penyimpanan. Artinya, bahan pengawetan yang kita buat menjadi bahan setengah jadi, ini lebih mudah dalam hal penyimpanannya, lebih praktis. Simple gitu ya, masuk ke dalam tempat ataupun ruangannya. Selanjutnya, ini mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, bahwa yang namanya pengolahan produk pangan setengah jadi ini akan sangat menguntungkan dan akan tahan lama, lebih kuat dari cuaca dingin ataupun cuaca panas. Nah, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan pertama dari ini, khususnya di bab pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi produk setengah jadi. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dicerna. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.